Kita langsung ke pemateri utama, ya. Pemateri utama adalah Ibu Kusuma Dewi. Sebentar, saya admit dulu yang lain. Sebentar, Bu Dewi. 4, 5, 3, 2. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang baru masuk, mohon maaf, mungkin ada kesalahan atau kesulitan di akses password. Mohon maaf, itu input bagi kami. Kami baru di level di sisi pembukaan ya dari saya. Kalau yang kurang nanti saya tidak perlu ulang, nanti akan ada di YouTube kita upload. Kita masuk ke pemateri utama Bu Dewi. Bu Kusuma Dewi sekarang adalah Direktur ITPC Busan. Saya rasa tidak perlu berpanjang-panjang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah baca CV beliau. Bagi saya sendiri pun juga bertanya-tanya, kenapa ITPC itu di Busan, bukan di Seoul. Jadi rasanya teman-teman pemerintah juga sudah melakukan market study, why di ITPC itu bukannya di Busan. Rasa itu aja. Sekarang saya serahkan kepada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi, setengah jam waktu Ibu Dewi untuk materi pertama. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak moderator yang sekaligus CEO Careem International. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, kalau kebetulan kita sama-sama malam, walaupun beda 2 jam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Isnandar, Pak Nandar yang sudah mengundang, walaupun sebenarnya mengundangnya paksaan ya Pak, untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan market Korea itu seperti apa. Memang benar ada 2 pilihan kalau bicara dengan Korea Selatan, antara ekspor dengan ke Korea, yang notabene tadi Pak Isnandar sudah menyatakan most difficult in the world, selain beberapa negara Jepang dan dengan Korea, karena basically Korea adalah negara yang merupakan ekonomi bergantung pada international trade. So, suatu hal yang peluang yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia. Selain itu, saya juga menyapa Mbak Ibu Nina, selaku guest speaker juga kalau Pak Wan Fauzi juga hadir. Terima kasih. Dan juga kepada seluruh teman-teman, saya pengen tahu nih, dari seluruh peserta kira-kira berapa orang ya yang udah pernah ke Korea paling tidak. Karena seperti yang tadi bilang, ketika bicara ekspor, paling tidak pemilihan market harusnya sudah tahu yang namanya, kalau saya mau ekspornya ke sini, harusnya sudah ada yang tahu gitu. Kira-kira kalau boleh dipakai nggak dengan ini berapa orang yang sudah pernah ke Korea pakai rice hand, kalau boleh digunakan rice hand-nya. Kalau nggak ada, berarti PR saya banyak banget nih bicara Korea seperti apa. Saya nggak ngelihat, oke, ada Bu Stella yang rice hand, kemudian saya juga ngelihat ada Bu Iren. Oke, hanya 2. Ada 2 yang Korea. Jadi kayak PR-nya saya PR-nya banyak. Oke, biar nggak panjang lebar, saya share dulu screen ini saya. Basically, kalau boleh dibilang, saya sih masih menyampaikan, mohon maaf nih Pak Isnandar, masih menyampaikan Korea seperti apa sih gitu. Karena menurut saya, karena tadi hanya 2 bahkan 3 orang yang datang ke Korea, padahal sebenarnya kalau bicara turisme pasti banyak di ini. Nah, Korea Selatan itu sangat kecil wilayahnya. Dia merupakan negara republik, kemudian populasinya hanya 51 juta jiwa, dengan GDP yang lumayan besar, sebenarnya nggak besar, tapi hampir mirip dengan Indonesia. Kemudian pertumbuhan ekonominya masih di bawah Indonesia, tapi Korea merupakan salah satu negara OECD, negara yang dianggap sebagai advanced countries. Jadi biasanya data-data ekonomi yang mereka perbandingkan di sini itu jauh lebih bicaranya ke OECD.
Nah, ini adalah perbandingan Indonesia dan Korea Selatan. Boleh dibilang bisa dilihat betapa bedanya Indonesia dengan Korea Selatan dari segi area, dari segi populasi, karena ada 51 juta jiwa yang menurut saya kalau bicara market, itu bukan market yang besar dibanding dengan populasi Indonesia yang sampai 265 juta jiwa. Itu dua hal yang beda. Makanya itu akan membedakan mana, seperti yang Pak tadi Isnandar sampaikan, mau bicara ekspor, which is printer, atau bicara lokal, yang berarti maraton. Itu penting untuk ditentukan. Kemudian kalau boleh dilihat, employment rate-nya cukup rendah, tapi ini adalah data yang 2019, walaupun sebenarnya sekarang dia sudah naik menjadi 4% akibat dari resesi ekonomi yang mulai memasuki Korea. Tidak saja, saya rasa resesi ekonomi ada di seluruh dunia. Dan economic growth juga hampir sama, semua sering, termasuk Indonesia. Pagi ini juga kita mendapat berita bahwa Indonesia malah 5%, dan Korea Selatan juga sebenarnya nggak beda jauh dari angka tersebut. Kemudian yang membedakan adalah GDP per kapita, karena boleh dilihat kita hanya $4.000, sementara mereka $31.000. Ini kalau orang lihat bilang, oh itu berarti kan pasar yang besar, $31.000, daya belinya tinggi. Ya, sangat tinggi memang daya beli mereka. Ini next, kenapa saya sampaikan peta sebaran WNI di Korea Selatan. Sekarang jumlahnya ini sebenarnya menurun dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu sudah masih sampai di sekitar 37, tapi tahun ini hanya 36.575, dengan rata-rata jumlah gendernya ya, itu lebih banyak laki-laki, hampir 91% adalah laki-laki, hanya 3.000 orang yang merupakan wanita, dan dari sisi profesi, sekitar 75% adalah pekerja migran Indonesia. Jadi ketika bicara pasar Korea Selatan, tentukanlah mau berbicara ke Korea Selatan untuk 51 jiwa, atau ke Korea Selatan dengan 36.000 warga negara Indonesia. Itu dua hal yang juga harus sudah dibuat keputusannya ketika Anda ingin berbicara ekspor ke Korea. Next, ini saya jumping langsung ke posisi perdagangan. Gimana sih sebenarnya Korea, kacamata Korea dari Indonesia dari segi perdagangannya? Boleh dibilang sebenarnya di East Asia merupakan negara trading partner Indonesia. Sekitar 41% dari ekspor Indonesia itu ke Asia Timur. Nah, Asia Timur ini saya tidak mengincludekan Taiwan, karena dia kan sifatnya ekonomi ya. Kita bicaranya negara, tapi sebenarnya Taiwan juga cukup tinggi. Tapi dari 3 negara itu, ada Cina, ada Jepang, maka Korea adalah negara nomor 3. Artinya yang paling bontot lah yang diperhitungkan dari kacamata perdagangan Indonesia dengan negara lain, dengan mitra trading partners. Kalau dilihat ASEAN nomor 2 dari segi kawasan, tapi kalau dari segi negara mungkin tidak nomor 2. Next, ini data ini mencerminkan betapa ekspor Korea ke negara kita itu lebih bicara pada level yang sudah tinggi. Ada IT di sana. Tapi ketika bicara impornya Korea dari Indonesia, itu masih bicara bahan baku. Masih mostly boleh dibilang bahan tambang, kemudian bahan pertanian yang rubber, karet. Itu kayak sama seperti komponen ekspor utama Indonesia pada umumnya. Belum ada nilai tambah. Tapi ketika kita perdalam, ini pun saya dapat dari Pak Isnandar ketika kita kemarin Senin, dia bilang, oh berarti layer awal memang masih premier, tapi habis itu langsung jumping ke industri kreatif. Ya, karena ada beberapa hal yang bicara seperti food and beverage itu sudah levelnya udah agak naik,
Dan tapi food based practice ini thanks God itu bicara di dua pasar, karena di satu sisi ada pasar yang memang sudah ada produk-produk yang sudah masuk ke 51 juta jiwa, tapi ada yang hanya sebenarnya mostly malah itu kebagian adalah ke 36.000 orang Indonesia tadi. Ini saya kasih data perdagangan Indonesia Korea Selatan seperti apa, animal product. Ini saya gunakannya data kita ya. Kita itu Korea International Trade Association, which is itu yang menunjukkan sampai di sini seperti apa perdagangan Indonesia Korea Selatan. Boleh dibilang dari 2019 itu mengalami penurunan, karena sebagian besar kalau saya lihat balik lagi ke sini, yang paling besar itu bicaranya adalah batu bara. Ketika ada kebijakan baru dari Korea, dan juga karena angkutan pelayaran ada peraturan menteri yang membatasi pengangkutan pelayaran, dua-duanya itu memberikan dampak pada penurunan ekspor batu bara Indonesia ke Korea Selatan, dan Korea Selatan akhirnya berpindah ke Rusia untuk bicara batu bara. Udah mulai dia mengambil dari Rusia, mulai sedikit demi sedikit, karena Rusia jaraknya lebih dekat daripada Indonesia. Kemudian itulah kenapa lebih banyak akhirnya terjadi penurunan cukup tajam terhadap penurunan ekspor Indonesia ke Korea Selatan. Kalau tadi bicaranya perdagangan, itu tidak terlepas dari investasi. Untuk ada beberapa barang yang sifatnya lebih tinggi daripada bahan baku, biasanya dikarenakan seperti tekstil atau kemudian produk kecantikan yang berbau wig, eyelashes, yang pakai teknologi sedikit, itu sebenarnya berasal dari investasi Korea Selatan di Indonesia. Boleh dilihat kalau dilihat dari paparan, bisa dilihat seperti itu. Korea Selatan itu nomor 7 investasi di Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Korea Selatan, Indonesia itu adalah tujuan investasi yang nomor sekian, kalau nggak salah sih nomor 4. Sebentar saya ambil datanya dulu ya. Kalau dilihat investasi Korea sebenarnya Korea boleh dilihat investasinya sebenarnya lebih banyak ke Amerika. Kemudian kedua itu adalah EU, baru kemudian ASEAN. Setelahnya baru di Cina, baru di Jepang. Ketika bicara ASEAN, maka investasi terbesar mereka malah jauh lebih besar ada di Vietnam. Kenapa? Kenapa Vietnam? Ya, satu karena sudah ada FTA antara Vietnam dengan Korea Selatan. Tapi juga dilingkupi karena ada bonding histori sejarah yang juga melatar belakangi itu. Tapi ada satu yang menarik nih ketika bicara investasi Korea Selatan ke luar negeri manapun, khususnya ke ASEAN. Ketika mereka punya yang namanya cable konglomerat pertama, peringkat pertama adalah Samsung, bukan Samsung ya, Samsung sebenarnya cara membicaranya. Samsung itu karena Samsung memutuskan berada di Vietnam, hampir semua investasi Vietnam pindah ke investasi Korea pindah ke Vietnam, karena bagi mereka big brother mereka pindah ke negara. Mereka sangat follow yang namanya cable itu. Samsung itu adalah big brother-nya mereka. Jadi sekitar 20 cable itu dari peringkat perusahaan dari 1 sampai 20, satunya memutuskan hampir semua pindah. Tapi thanks God dengan ada kondisi pandemi kemarin, kemudian banyak yang akan mencoba pindah dari Cina, termasuk investasi Korea Selatan, dan juga dari Vietnam, karena ada faktor ketika itu pandemi COVID ya, yang Vietnam tiba-tiba tanpa pemberitahuan membatalkan, jadi ada kekecewaan antara ini. Tapi basically banyak perusahaan sebagaimana
Korea Selatan itu mirrornya, boleh dibilang spy-nya Amerika. Jadi ketika Amerika harus keluar dari Cina, maka mereka pun akan ikut keluar dari Cina. Jadi mereka sedang mengupayakan untuk pindah, dan disinilah akhirnya daya tarik Indonesia untuk bisa menarik pasar investor dari Korea Selatan. Karena saya ini datang dari perdagangan, saya akhirnya bicara kayak gimana sih importasi ke Korea Selatan. Basically, karena kita punya 2 FTA, nanti akan saya sampaikan, ada ASEAN Korea, maka akan import clearance-nya akan berbeda. Ini sebenarnya bisa dibaca juga di hampir semua market brief atau market intelligence yang ada di website-nya ITPC Busan. Oh, saya belum menjawab pertanyaan kenapa ITPC Busan, itu malah harusnya pertanyaan pertama ya. Kenapa ITPC ada di Busan? ITPC ada di Busan karena pertama adalah Busan adalah kota perdagangan kedua. Kalau kota Seoul itu kota bisnis yang notabene harinya. Kemudian sudah ada atas perdagangan di sana. Jadi antara atas perdagangan dengan ITPC mencoba melakukan kolaborasi atas perdagangan di bagian utara, kemudian ITPC Busan berada di selatan. Jadi kita mencoba merangsek dari 2 sisi untuk mencoba mempenetrasi pasar. Secara saya itu menjawab itu ya Pak Iskandar. Terus kemudian ini satu hal yang mungkin kalau bicara ekspor ke Korea, ada hal-hal yang mesti Bapak Ibu harus perhatikan. Saya nggak bisa bilang, sebenarnya bukan barrier sih, harus diperhatikan food sanitation-nya seperti apa. Karena balik lagi, mereka sangat proteksionisme, sangat protektif terhadap produk dalam negeri, jadi mereka membuat segala macam barrier yang paling tidak bisa menyulitkan barang-barang dari negara lain yang masuk, yang tujuannya ke konsumen akhir. Makanya food sanitation-nya, mereka tanpa ada COVID pun, bicara pengolahan, mereka selalu menggunakan sarung tangan. Itu hal yang pasti, even UKM pun menggunakan sarung tangan ketika bicara proses pengolahan. Beda sama kita, kalau kita lihat pedagang di warung ngulek ya udah ngulek aja, nggak pakai pelindung kan gitu. Kalau Korea nggak, even cuman warung, bahkan kalau boleh dibilang PKL-nya mereka terbiasa dengan sarung tangan. Makanya boleh dibilang kuku mereka bagus-bagus. Oh, saya salah, saya bicara wanita jadinya. Terus kemudian ada plan karantin, memang saya rasa semua negara juga pasti ini merupakan salah satu hal yang sama. Nah, ada kebijakan yang mulai berlaku di tahun 2018, ini sangat penting bagi pelaku usaha Indonesia yang mencoba memasuki produk-produk Indonesia ke Korea yang berkaitan dengan makanan, termasuk juga pertanian ya, dalam arti residu. Karena ini di sini mereka mengeluarkan positive list system, di mana ada daftar-daftar residu, daftar-daftar pestisida yang diperbolehkan dengan kadar tertentu yang harus dipelajarin, yang harus dimasukin. Nah, ini kopi termasuk di dalamnya, biji kopi termasuk di dalamnya, teh juga termasuk di dalamnya. Karena kemarin pernah ada satu kasus, teh sosro kita, teh celup sosro, sebenarnya itu, saya nggak apa-apa ya, saya nyampein merek. Teh celup kita itu karena ditemukan sebenarnya di Taiwan, maka saya bilang Asia Timur itu di Taiwan ada terkena ini, makanya ketika mereka melakukan uji sampel residunya cukup tinggi sehingga akhirnya di-ban. Padahal ternyata karena ada pupuk yang digunakan untuk tanaman kentang, tapi ini karena dia terserap oleh tehnya Indonesia, jadi ketika dicek ada residu yang untuk teh itu nggak boleh. Makanya akhirnya ditarik. Makanya penting untuk dipelajari namanya sampai sebatas mana sih pestisida yang diperbolehkan bagi Bapak dan Ibu yang hendak masuk ke Korea dengan dengan produk yang ada kaitannya dengan terutama agriculture, kemudian bahan makanan, karena di situ sangat penting sekali. Kemudian juga ada Special Act on Imported, di mana khusus untuk ternak.
ada sertifikat yang khusus yang dikeluarkan kesehatan yang harus dipersiapkan. Nah, ini yang terakhir ketika bicara hal yang harus dipelajari, pengurangan batu bara. Karena memang Korea sedang gencar-gencarnya dengan Presiden Moon Jae-in ini mencoba menggunakan yang namanya renewable energy. Itulah kenapa produksi mobil mereka, motorcars mereka, tidak lagi lebih banyak ke mobil biasa, di samping mobil biasa untuk pasar tertentu, tapi mereka juga mengembangkannya ke electrical vehicles. Kemudian juga mengembangkan ke hidrogen, itu bicara motorcars. Kalau bicara sumber energi, mereka menggunakan yang namanya tenaga angin, solar panel. Kalau di sini sangat gampang mencarikan solar panel, bahkan rumah tangga pun sangat memasang solar panel di dalam ininya. Jadi solar panel, angin, kemudian yang terbaru ya menggunakan wood pellet, chips. Nah, itu hal yang di satu sisi merupakan opportunity khusus buat Indonesia kaitan dengan ketika bicara renewable energy dengan biofuel atau kemudian pakai wood pellet, charcoal sebagai salah satu alternatif energinya Indonesia.